Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan di mana saja berada dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa pada hari ini Rabu 28 Januari 2026 dalam program Sapaan Kasih dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan Debes nomor 6 dan Pasar Bali. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan dari tidur malam kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala cinta dan kasih Tuhan. Bapa, berfirmanlah karena kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-38 ayat 2 dan Markus 5 ayat 23 yang bunyinya demikian. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh daripadaku. Dan bacaan kedua, dan Yairus memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adapun judul yang kami berikan pada berseru kepada Tuhan karena Ia tidak pernah jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman ini mengatakan bahwa jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Ada seruan daripada hamba-hambanya untuk tetap berpedoman kepada Tuhan. Biasanya kita seringkali berada dalam situasi yang sangat berat, masa di mana kita ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran akan kesehatan kita, akan masalah ekonomi, keuangan, dan lain-lain, yang tidak jarang sering kita juga panik oleh karena bingung, bahkan kita tak jarang kita putus asa. Kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Kita berdoa dan berharap, tapi seolah keadaan tidak berubah. Kedua bacaan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, menggambarkan tentang kehidupan manusia saat ini. Daud menyatakan seruan kepada Tuhan dengan nada pertobatan dan penderitaan. Hal ini berkaitan dengan dosa yang telah dilakukan oleh setiap orang. Karena apa yang dilakukan tidak sebanding dengan perkenanan Allah. Sedangkan seruan Yairus kepada Tuhan, karena dia adalah seorang pemimpin rumah ibadat, adalah tokoh Yahudi yang sangat dihormati. Tapi ketika anaknya sakit keras, status dan golongannya tidak menolong anaknya yang sakit. Ia datang dan memohon bersujud bahwa hanya Yesus yang dapat menolong anaknya yang telah meninggal. Tetapi dia yakin Yesus sanggup melakukan mujizat. Bukan saja menyembuhkan, tapi juga membangkitkan harapan yang sudah mati. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya, ketika mempunyai harapan yang sudah mati, maka kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penolong kita. Hari ini kita mengalami hal yang sama dengan Daud dan Yairus, bahwa harapan selalu terlambat. Doa sudah lama tidak dijawab oleh karena keadaan dalam tanda petik sudah mati. Tapi janganlah diam.
berserulah kepada Tuhan. Dia menolak hati yang hancur. Dia tidak menolak hati yang hancur. Dan dengan kerendahan hati itulah Tuhan datang mendekat dan menolong setiap kita yang bersandar kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketergantungan pada Tuhan. Penulis Mazmur mengakui ketergantungan penuh pada Tuhan dan memohon bantuan dan pertolongan. Yang berikutnya, permohonan untuk tidak ditinggalkan. Penulis Mazmur memohon agar Tuhan tidak meninggalkan atau menjauhkan diri padanya. Kebutuhan dan kehadiran Tuhan. Penulis menyadari bahwa kehadiran Tuhan Yesus sangat penting dalam hidupnya, terutama dalam masa-masa sulit. Mazmur 38 ayat 22 tadi di atas mengingatkan pentingnya memohon bantuan Tuhan di dalam kehidupan kita dan realitas sehari. Kita dapat memohon bantuan dalam masa-masa sulit dan percaya bahwa Dia akan menolong setiap kita. Kita juga mengharapkan kebutuhan akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita perlu menyadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sangat penting untuk memohon agar Dia tidak meninggalkan kita. Maka karena itulah kita percaya pada kasih Tuhan. Kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki kasih yang besar terhadap kita dan akan selalu ada untuk kita. Oleh karena itulah maka Yairus pun kepada Yesus mengatakan, hampir mati anakku, kiranya letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketergantungan pada Tuhan. Yairus pun berharap kepada Allah. Walaupun dia adalah tokoh, dia tidak segan untuk meminta Yesus menunjukkan membantu anaknya untuk mendapatkan keselamatan. Iman Yairus percaya Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan anaknya. Ia memohon dengan sangat. Kerendahan hati Yairus tidak memikirkan status dan posisinya. Tapi ia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan memohon kepadanya. Maka pentingnya memohon bantuan, pertolongan Tuhan. Kita mohon bantuannya dalam segala situasi dan keadaan apa yang kita yakini bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menolong kita. Iman yang kuat, kita dapat meneladani iman Yairus yang percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal yang tidak mungkin. Dengan kerendahan hatinya, kerendahan hati Bapak, Ibu, dan saya, kita memohon kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia memiliki kuasa dan dapat menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyambut dengan pujian PBA 156, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan. Kiranya menjadi berkat dan landasan hidup kami sepanjang hari ini. Kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kini ya Bapa, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan, terutama keluarga besar Jemaat Kristus Kasih. Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Justus bersama keluarga, Pak Pendeta Yogi bersama keluarga, Bu Pendeta Tini bersama keluarga, Majelis Jemaat Kristus Kasih. Di dalam berbagai pelayan dan aktivitas, Tuhan lawat setiap hamba-hamba Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan. Oleh karena dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan ya Allah. Di dalam proses pemulihan, Tuhan Engkau melawat setiap hamba. Bagi hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan yang tidak bisa mereka hadapi, Tuhan Engkau penolong. Sebagaimana Yairus menolong, ditolong oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan, jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Terutama di mana kami berada, kota dan pasar. Tuhan Engkau menyertai dan berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan Tuhan akan seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam. Di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan pada sapaan kasih pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.